Selama bertahun-tahun, Ayu Lestari memilih menjauh dari kampung halamannya. Bukan karena ia membenci keluarganya, melainkan karena satu pertanyaan yang terus menghantuinya setiap lebaran. Kapan kamu menikah? Di usia 36 tahun, Ayu sudah hampir percaya bahwa cinta memang tidak ditakdirkan untuknya. Namun kepulangannya ke Solo mempertemukannya kembali dengan Raka Pradana, anak lelaki yang dahulu selalu berjalan di belakangnya, tetapi kini telah berubah menjadi pria dewasa yang diam-diam menunggunya selama lebih dari 15 tahun. Saat hati Ayu mulai goyah, seorang atasan berwajah ramah justru menyeretnya ke dalam perangkap yang nyaris menghancurkan hidupnya. Dan ketika semua orang memilih menjaga nama baik mereka sendiri, hanya Raka yang datang setelah menerima dua kata dari Ayu, "Tolong aku." Tetapi mengapa setelah diselamatkan dan dicintai dengan begitu tulus, Ayu justru memilih meninggalkan Raka? Dan siapa sebenarnya perempuan muda yang kemudian terlihat berada dalam pelukannya? Menjelang Idul Fitri, Jakarta selalu berubah menjadi kota yang gelisah. Terminal dipenuhi koper, kardus oleh-oleh, kantong plastik berisi kue kering, dan wajah-wajah lelah yang mendadak cerah karena membayangkan rumah. Jalan tol menuju timur mulai padat sejak dini hari. Di kantor, hampir semua percakapan berakhir dengan pertanyaan yang sama, pulang kampung kapan? Bagi Ayu Lestari, pertanyaan itu tidak pernah terdengar sederhana. Sudah 6 tahun, ia selalu mencari alasan agar tidak perlu terlalu lama berada di kampung halamannya di pinggiran Solo. Kadang ia mengatakan harus menjaga kantor. Kadang ia mengaku kehabisan tiket. Pernah pula hanya pada malam takbiran, lalu kembali ke Jakarta pada hari kedua Lebaran dengan alasan ada pekerjaan mendadak. Semua alasan itu sebenarnya menutupi satu ketakutan yang sama. Ayu tidak sanggup menghadapi pertanyaan orang-orang mengenai pernikahan. Usianya sudah 36 tahun. Di mata teman-teman sekantor, itu bukan masalah besar. Ayu memiliki pekerjaan tetap sebagai koordinator acara di sebuah perusahaan penyelenggara pernikahan bernama Kirana Wedding. Ia terbiasa mengatur ratusan tamu, mengatasi keluarga pengantin yang saling berselisih, memeriksa bunga melati untuk siraman, hingga memastikan dekorasi pelaminan tidak berubah dari konsep yang disepakati. Namun di kampung, keberhasilannya seringkali dianggap sebagai catatan kaki. Kalimat utama dalam pembicaraan tetap saja sama. Kapan menyusul? Jangan terlalu memilih, yuk. Perempuan kalau terlalu lama sendiri nanti keburu nyaman. Ada pula yang berbicara seolah-olah nasib Ayu adalah penyakit yang dapat menular kepada anak perempuan mereka. Tahun ini, Ayu tidak memiliki pilihan untuk menghindar. Ibunya baru saja menjalani operasi kecil pada lutut. Meskipun kondisi beliau sudah membaik, ayahnya menelepon hampir setiap malam dan meminta Ayu pulang lebih awal. "Bapak bisa mengurus ibu," kata ayahnya melalui telepon. "Tetapi rumah ini sudah terlalu lama tidak mendengar suaramu." Kalimat itu membuat Ayu membeli tiket kereta tanpa berpikir panjang. Sore terakhir sebelum libur, kantor Kirana Wedding masih dipenuhi contoh undangan dan kotak souvenir. Siska, teman satu divisinya, menyerahkan segelas kopi sambil bercanda. "Kalau para bude bertanya kapan menikah, bilang saja setelah harga cabai stabil." Ayu tertawa. Candaan itu tidak menghapus kecemasannya, tetapi membuat dadanya sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, stasiun Pasar Senen penuh sesak. Semakin dekat kereta menuju Solo, semakin kuat perasaan bahwa Ayu sedang kembali menjadi versi lamanya. Di Jakarta, ia dikenal sebagai perempuan tegas. Di kampung, ia kembali menjadi anak tunggal Pak Wiryo yang belum menikah. Kereta tiba menjelang sore. Udara Solo terasa lebih hangat, dengan aroma tanah kering dan asap kendaraan yang berbeda dari Jakarta. Ayahnya menjemput dengan sepeda motor tua yang sudah bertahun-tahun digunakan untuk pergi ke pasar. "Bapak bawa tali tambahan," kata beliau sambil menunjuk koper Ayu. "Kita ikat di belakang." Ayu memandang ayahnya yang semakin kurus. Rambut beliau kini hampir seluruhnya putih. Tiba-tiba, semua keluhan tentang perjalanan lenyap dari kepalanya. "Kenapa Bapak tidak bilang, biar aku pesan mobil?" "Rumah kita tidak pindah ke puncak gunung.
naik motor juga sampai. Sepanjang perjalanan, Ayu memeluk kotak kue erat-erat. Sawah di sepanjang jalan mulai menguning. Di beberapa rumah, lampu hias berbentuk ketupat sudah dipasang. Anak-anak bermain petasan di lapangan kecil, sementara dari musala terdengar suara orang berlatih takbir. Ketika mereka sampai, ibunya berdiri di teras dengan tongkat penyangga. Ayu segera turun dan memeluk beliau. Katanya masih sakit, kenapa berdiri? Ibu cuma operasi lutut, bukan kehilangan kaki. Nada suara ibunya masih sama seperti dulu. Keras di luar, lembut di dalam. Rumah itu hampir tidak berubah. Foto lama Ayu masih tergantung di dinding. Sementara kursi rotan dan lemari kaca tetap berada di tempat yang sama. Hari-hari pertama berjalan tenang. Ayu membantu ibunya membuat kue dan menemani ayahnya berbelanja ke pasar. Ketenangan itu berakhir ketika Bu Sulastri, tetangga depan rumah, datang membawa satu rantang opor. "Wah, Ayu sudah pulang," serunya dari pintu pagar. Ayu tersenyum sopan. "Sudah, Bu." Bu Sulastri menatapnya dari kepala sampai kaki, seolah sedang menilai kebaya calon menantu. "Kok tambah cantik? Di Jakarta pasti banyak yang mendekati." Ayu sudah mengenal jalan pembicaraan itu. Ia mengangkat rantang dan berusaha mengalihkannya. "Ini opornya harum sekali." "Harum, tetapi tidak seharum kabar kalau kamu pulang membawa calon." Ibunya segera mengalihkan pembicaraan. Namun kabar kepulangan Ayu cepat menyebar dan hampir setiap tamu menyelipkan pertanyaan serupa. Ayu menanggapinya dengan tertawa, lalu malam-malamnya dihabiskan bertanya, mengapa pernikahan seolah menjadi ukuran tunggal nilai seorang perempuan. Malam takbiran dipenuhi suara beduk dan aroma opor dari dapur. Setelah sholat Id keesokan paginya, keluarga besar berdatangan. Pertanyaan mengenai pasangan muncul bahkan sebelum piring pertama lontong opor habis. Seorang bibi bahkan berkata, "Ayu ini sebenarnya terlalu mandiri. Laki-laki kadang takut pada perempuan yang bisa apa-apa sendiri." Ayu ingin menjawab bahwa laki-laki yang takut mungkin memang tidak perlu mendekat. Namun ia menahannya demi ibunya. Menjelang siang, ketika rumah mulai lengang, Ayu membawa piring kotor ke dapur. Saat kembali ke ruang depan, ia mendengar suara laki-laki berbicara dengan ayahnya. Suaranya rendah dan tenang. Ayu mengira salah satu sepupunya datang terlambat. Namun ketika ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat seorang laki-laki tinggi mengenakan kemeja batik berwarna biru gelap. Kulitnya sedikit kecoklatan, bahunya lebar, dan rambutnya dipotong rapi. Di sampingnya terdapat kotak besar berisi bakpia dan teh. Laki-laki itu berdiri ketika melihat Ayu. "Selamat Lebaran, Mbak Ayu." Ayu membalas salam, tetapi tidak langsung mengenalinya. Laki-laki itu tersenyum kecil. "Sudah lupa." Ibunya muncul dari belakang sambil membawa teh. "Itu Raka, anak Pak Pranoto. Dulu setiap hari mengekor di belakangmu." Nama itu membuat sebuah pintu lama terbuka dalam ingatan Ayu. Raka Pradana, anak lelaki kurus dari 3 gang sebelah yang dahulu sering bersembunyi di belakang Ayu ketika diganggu anak-anak lebih besar. Ayu menatap laki-laki di depannya sekali lagi, berusaha menemukan wajah bocah itu di balik garis rahang yang tegas. "Raka?" Tanyanya tidak percaya. "Syukurlah masih ingat. Kamu berubah sekali." "Kalau tidak berubah, mungkin saya masih memakai seragam SMP." Ayah Ayu tertawa. Raka duduk kembali, lalu bercerita bahwa ia bekerja sebagai insinyur konservasi bangunan. Perusahaannya sedang mengerjakan proyek pemugaran sebuah gedung pertunjukan tua di Jakarta. Ia pulang ke Solo lebih awal karena ingin membantu orang tuanya mempersiapkan Lebaran. Ayu mendengarkan dengan rasa kagum yang tidak ingin ia tunjukkan terlalu jelas. Anak kecil yang dahulu takut menyeberangi sungai kecil, kini berbicara tentang struktur kayu jati, dinding kolonial, dan cara menjaga bentuk asli bangunan berusia hampir 100 tahun. "Kamu sudah menikah?" tanya ibunya tiba-tiba. Ayu hampir tersedak teh. Raka tidak tampak terkejut. "Belum, Bu." "Pacar?" "Belum juga."
Ibunya menepuk paha sendiri. Anak muda sekarang sama saja. Yang satu terlalu sibuk di Jakarta, yang satu sibuk memeriksa tembok tua. Raka tertawa. Ayu berpura-pura tertarik pada isi cangkirnya. Setelah ayah dan ibu masuk ke dapur, suasana di ruang tamu berubah sedikit canggung. Ayu menanyakan kabar orang tua Raka, lalu bercerita singkat tentang pekerjaannya. Raka memandangnya dengan cara yang membuat Ayu tidak nyaman. Bukan karena tatapan itu kasar, melainkan karena terlalu penuh perhatian. "Aku masih menyimpan sesuatu milik Mbak," katanya. "Milikku?" Raka mengeluarkan dompet, lalu mengambil selembar kertas kecil yang sudah dilaminasi. Kertas itu tampak tua, warnanya menguning di bagian tepi. Ayu menerimanya. Di sana terdapat tulisan tangannya sendiri, miring dan tidak rapi. Kalau Raka sudah besar, berani, dan punya pekerjaan, Mbak akan mempertimbangkan permintaanmu. Ayu menutup mulut karena terkejut, kemudian tertawa. "Kamu masih menyimpan ini?" "Bertahun-tahun." Ayu mulai mengingat kejadian tersebut. Saat itu Raka berusia 16 tahun dan dengan wajah merah mengatakan ingin menikahi Ayu ketika dewasa. Ayu yang sudah berusia 20 tahun menganggapnya lelucon remaja. Ia menulis kalimat itu agar Raka berhenti merajuk karena Ayu akan berangkat bekerja ke Jakarta. "Raka, waktu itu kamu masih anak-anak. Tetapi Mbak menulisnya sendiri. Itu hanya candaan. Bagi Mbak mungkin." Nada suara Raka tetap ringan, tetapi matanya tidak ikut bercanda. Ayu mengembalikan kertas tersebut. "Kamu pasti sudah bertemu banyak perempuan." "Sudah." "Lalu?" "Tidak ada yang membuat saya berhenti membandingkan." Ayu menatapnya. Udara di ruang tamu terasa lebih sempit. Dari dapur terdengar suara piring beradu, sementara dari rumah tetangga terdengar lagu Lebaran diputar terlalu keras. Raka menunduk sebentar, kemudian berkata, "Saya tahu Mbak mungkin tidak ingin membicarakan ini. Saya juga tidak datang untuk menuntut janji masa lalu. Saya hanya ingin Mbak tahu bahwa selama ini ada seseorang yang tidak pernah menganggap Mbak terlambat." Kalimat itu menyentuh sesuatu yang selama bertahun-tahun Ayu sembunyikan di tempat paling dalam. Namun karena tidak tahu bagaimana menjawabnya, ia memilih tertawa kecil. "Kamu sekarang pandai bicara. Saya belajar lama." Raka berpamitan menjelang sore. Sebelum keluar dari pagar, ia menoleh dan berkata akan kembali ke Jakarta 2 hari setelah Lebaran. Malamnya Ayu tidak bisa tidur. Ia mendengar suara jangkrik dari halaman dan dengung kipas angin tua di sudut kamar. Berkali-kali ia teringat pada kertas kecil yang disimpan Raka selama hampir 20 tahun. Ayu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semua itu hanya nostalgia. Raka mungkin sedang terbawa suasana Lebaran. Mereka akan kembali pada kehidupan masing-masing setelah liburan berakhir. Namun keesokan harinya, Raka datang membantu ayahnya memperbaiki talang, lalu mengantar ibunya ke klinik. Ia tampak akrab dengan keluarga Ayu, dan para tetangga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ayu mendengar Bu Sulastri berbisik kepada ibunya, "Raka itu lebih muda ya?" Ibunya menjawab tenang, "Lebih muda 4 tahun, bukan 40 tahun." Untuk pertama kalinya, Ayu merasa ibunya tidak sekadar melindungi, tetapi juga memberi isyarat bahwa ia tidak keberatan. Pada malam sebelum Ayu kembali ke Jakarta, Raka datang membawa 2 bungkus serabi Noto Suman untuk perjalanan. Mereka berdiri di teras karena ayah dan ibu sudah tidur. "Besok keretamu jam berapa?" tanya Raka. "Setengah 9. Saya juga berangkat besok pagi." Ayu menatapnya curiga. "Kamu tidak sengaja memilih jadwal yang sama, kan?" "Proyek saya memang dimulai lagi lusa." "Benarkah?" Raka tersenyum. "Setidaknya kali ini, saya tidak akan membiarkan Mbak pergi tanpa tahu kemana saya menyusul." Ayu menggeleng, tetapi sudut bibirnya terangkat. Sebelum pulang, Raka berhenti di tangga teras. "Mbak Ayu?"
Ya, saya serius dengan apa yang saya katakan. Ayu tidak menjawab. Raka melanjutkan. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Saya hanya meminta satu hal. Jangan melihat saya sebagai anak kecil yang dulu bersembunyi di belakang bak. Setelah Raka pergi, Ayu berdiri cukup lama di teras. Angin malam membawa aroma daun pisang dan sisa asap arang dari rumah tetangga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kepulangannya ke kampung tidak hanya meninggalkan kelelahan. Ada sesuatu yang ikut tumbuh di dadanya. Sesuatu yang membuatnya takut, tetapi juga membuatnya ingin kembali menunggu pagi. Perjalanan kembali ke Jakarta seharusnya terasa biasa. Ayu sudah terlalu sering melewati jalur Solo sampai Jakarta hingga mampu mengenali beberapa kota hanya dari perubahan cahaya di luar jendela. Namun pagi itu, setiap beberapa menit, ia menyadari keberadaan Raka yang duduk dua baris di belakangnya. Mereka tidak membeli tiket bersama. Ayu bahkan baru mengetahui bahwa Raka berada di kereta yang sama ketika melihat ia berdiri di peron sambil membawa ransel hitam dan tabung gambar teknik. Raka menawari diri untuk menukar tempat duduk dengan penumpang di sebelah Ayu. Tetapi Ayu menolaknya. Tidak perlu, nanti orang mengira kita tidak bisa berpisah 5 menit. Raka hanya tersenyum dan kembali ke tempatnya. Meski demikian, menjelang siang, ia datang membawa teh hangat dan sebungkus lemper. Ketika kereta berhenti cukup lama di Cirebon, Raka turun membeli empal gentong dalam kemasan untuk makan siang. Ia juga membantu menurunkan koper Ayu saat mereka tiba di Jakarta. "Kamu tinggal di mana?" tanya Ayu ketika mereka berdiri di depan stasiun. "Untuk sementara di rumah singgah proyek, jauh dari gedung yang sedang dipugar." "Lumayan." Raka menyebutkan nama kawasan tempat proyeknya berada. Ayu menghitung jaraknya dalam hati dan mengerutkan kening. "Kalau rumah singgahmu masih di tempat yang pernah kamu ceritakan, jaraknya hampir 30 km. Jakarta memang besar. Kamu bisa mencari kos yang lebih dekat?" "Saya sedang mencari." Ayu tidak terlalu memikirkan percakapan itu. Ia memesan taksi daring, berpamitan, lalu pulang ke rumah indekos 2 lantai yang sudah ditempatinya hampir 9 tahun. Bangunan itu tidak mewah, tetapi bersih dan cukup tenang. Pemiliknya, Bu Ratna, tinggal di bagian depan bersama anak perempuannya. Di lantai bawah terdapat 4 kamar, sedangkan lantai atas memiliki 3 kamar dengan dapur kecil bersama. Ayu menyewa kamar paling ujung di lantai bawah karena memiliki jendela menghadap pohon mangga. 2 hari setelah kembali bekerja, Bu Ratna mengetuk pintunya. "Ayu, ada orang baru mau menyewa kamar atas." Ayu yang sedang melipat pakaian hanya mengangguk. "Silakan, Bu." "Katanya kenal sama kamu." Ayu menoleh. Ketika keluar, ia melihat Raka sedang mengangkat sebuah kardus berisi peralatan masak. Tas kerjanya tergeletak di tangga, sementara helm proyek berwarna putih digantungkan pada ransel. "Kamu?" seru Ayu. Raka menaruh kardus di lantai. "Kamar di sini lebih dekat ke proyek. Lebih dekat dari rumah singgah, tetapi tetap saja tidak dekat. Tempatnya nyaman." "Kamu baru melihat 5 menit. Bu Ratna bilang penghuninya ramah." Ayu menyilangkan tangan di dada. "Kamu sengaja mencari tempat ini?" Raka tidak langsung menjawab. Ia memandang Ayu sambil menahan senyum. "Saya mencari tempat yang aman, bersih, dan ada orang yang saya kenal. Kebetulan semuanya ada di sini." Ayu ingin memarahinya, tetapi tidak menemukan alasan yang cukup kuat. Rumah itu milik Bu Ratna. Selama Raka membayar sewa dan mematuhi aturan, Ayu tidak memiliki hak untuk melarang. Hari-hari berikutnya memperlihatkan bahwa kehadiran Raka tidak mengganggu sebanyak yang Ayu bayangkan. Raka selalu berangkat sebelum pukul 6. Ia turun dengan kemeja kerja, celana lapangan, dan sepatu keselamatan yang sering masih menyimpan debu dari hari sebelumnya. Kadang Ayu bertemu dengannya di dapur ketika sedang menyiapkan kopi. Pada minggu pertama, Raka mengetuk pintu Ayu sambil membawa 2 bungkus bubur ayam. "Saya membeli terlalu banyak. Penjualnya memberikan 2 mangkuk tanpa kamu minta?" "Bisa jadi beliau melihat saya kelaparan."
Ayu tahu itu alasan yang dibuat-buat, tetapi tetap menerima sarapan tersebut. Pada hari lain, Raka pulang membawa martabak telur. Ia mengatakan para pekerja di proyek memesan terlalu banyak. 2 malam kemudian, ia membawa nasi goreng kambing dan kembali menggunakan alasan serupa. "Proyekmu selalu salah menghitung makanan?" tanya Ayu. Pekerja konstruksi sulit diprediksi. Akhirnya mereka terbiasa makan malam bersama di dapur kecil lantai atas. Ayu menyumbang beras, sayur, dan bumbu. Raka lebih sering memasak karena ia pulang lebih awal. Kemampuan memasaknya jauh lebih baik dari dugaan Ayu. Ia bisa membuat sayur asem, ayam kecap, tumis kangkung, bahkan sambal terasi yang rasanya mengingatkan Ayu pada rumah. "Ayahmu mengajarimu?" tanya Ayu. "Ibu, waktu kuliah saya tidak punya uang untuk makan di luar setiap hari." "Kamu kuliah sambil bekerja?" Raka mengangguk. Pagi kuliah, sore menggambar untuk kontraktor kecil, malam menjaga tempat fotokopi. Ayu terdiam. Ia baru memahami betapa keras Raka bekerja setelah dirinya meninggalkan Solo. "Kenapa tidak pernah cerita?" Mbak juga tidak pernah bertanya. Kalimat itu tidak disampaikan sebagai tuduhan, tetapi tetap membuat Ayu merasa bersalah. Di sela kesibukan, Raka kerap menunjukkan hal-hal kecil yang masih ia ingat. Ia tahu Ayu tidak suka daun seledri terlalu banyak di soto. Ia ingat Ayu selalu memilih bagian telur dalam semur. Ia juga masih mengetahui bahwa Ayu akan bersin jika mencium minyak kayu putih terlalu kuat. Sebaliknya, Ayu baru mengetahui banyak hal tentang Raka. Ia ternyata takut kecoa terbang. Ia sangat teliti ketika menyetrika kemeja, tetapi selalu lupa meletakkan kaus kaki secara berpasangan. Ia gemar mendengarkan keroncong lama saat membuat gambar kerja, dan memiliki kebiasaan mengetuk meja jika sedang menghitung. Kedekatan mereka tumbuh seperti tanaman yang tidak sengaja disiram setiap hari. Pada suatu minggu pagi, Raka mengajak Ayu mengunjungi Pasar Santa. Mereka membeli kopi, melihat barang-barang kerajinan, lalu duduk di sudut kecil untuk makan mie ayam. Ayu menyadari bahwa ia sudah lama tidak menghabiskan hari tanpa memikirkan pekerjaan. "Rasanya seperti bolos," katanya. "Kita memang sedang libur. Saya tidak biasa tidak melakukan apa-apa." "Berarti selama ini Mbak tidak hidup, hanya menyelesaikan jadwal." Ayu menatapnya tajam, tetapi tidak tersinggung. Ada kebenaran yang tidak nyaman dalam kalimat itu. Di kantor, perubahan juga terjadi. Kirana Wedding menerima direktur komersial baru bernama Adrian Wijaya. Usianya sekitar 40 tahun, selalu mengenakan kemeja putih yang licin, jam tangan mahal, dan sepatu kulit mengilap. Ia pindahan dari perusahaan perhotelan besar dan membawa banyak relasi. Adrian cepat menarik perhatian. Ia tahu cara berbicara dengan calon klien kaya, hafal nama keluarga mereka, serta mampu mengubah keluhan menjadi kesempatan penjualan. Pada minggu pertama, ia memanggil Ayu ke ruangannya. "Saya membaca laporan acara yang kamu tangani," katanya. "Tingkat kepuasan klienmu paling tinggi. Tim saya bekerja baik. Kamu selalu merendahkan kontribusimu. Saya hanya tidak bekerja sendiri." Adrian tersenyum. Itu jawaban yang jarang saya dengar. Sejak saat itu, Adrian sering melibatkan Ayu dalam rapat penting. Ia meminta Ayu mendampinginya bertemu klien, memberi pujian di depan karyawan lain, dan beberapa kali menawarkan tumpangan pulang. Ayu selalu menolak secara halus. Baginya, Adrian adalah atasan, tidak lebih. Namun Raka melihat situasi itu secara berbeda. Suatu malam, Adrian mengantar Ayu sampai ke depan gang karena hujan turun sangat deras. Ayu sebenarnya ingin memesan kendaraan daring, tetapi Adrian bersikeras karena mereka pulang dari lokasi acara yang sama. Ketika mobil berhenti, Raka sedang berdiri di bawah kanopi sambil memegang payung. Ia hendak membeli obat untuk Bu Ratna. Adrian turun untuk membukakan pintu Ayu. "Besok jangan lupa berkas Hotel Mahardika," katanya. "Sudah saya siapkan." Adrian menatap Raka, lalu mengangguk sopan. "Saudara?" Ayu belum sempat menjawab ketika Raka berkata, "Teman lama." Nada suaranya terdengar datar. Setelah mobil Adrian pergi, Raka berjalan kembali ke dalam tanpa menunggu Ayu. "Kamu mau membeli obat?"
Tanya Ayu sambil mengejarnya. Jadi tidak. Kenapa? Hujannya semakin deras. Padahal hujan mulai mereda. Di dapur, Raka memasak mie kuah dengan gerakan lebih keras daripada biasanya. Tutup panci diletakkan hingga berbunyi. Sendok membentur mangkok. Ayu menahan senyum. Kamu marah? Tidak. Kalau tidak marah, kasihan mangkuknya. Raka berhenti bergerak. Atasan Mbak sering mengantar pulang. Baru sekali. Dia menyukai Mbak. Ayu tertawa. Kamu mendapat kesimpulan itu dari mana? Dari cara dia melihat. Mungkin dia hanya sopan. Laki-laki tidak membukakan pintu mobil sambil memandangi perempuan seperti itu hanya karena sopan. Ayu mengangkat alis. Kamu ahli membaca laki-laki? Saya laki-laki. Untuk beberapa detik, mereka saling menatap. Ayu merasakan sesuatu bergetar di antara mereka. Tetapi ia segera memalingkan wajah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Saya tidak khawatir. Lalu kenapa wajahmu seperti orang kehilangan proyek? Raka mematikan kompor. Karena Mbak selalu menganggap saya tidak berhak merasakan apapun. Ayu terdiam. Raka mengambil mangkuk dan menuangkan mie. Bagi Mbak, saya tetap anak kecil yang dulu mengekor kemana-mana. Kalau saya keberatan, saya disebut cemburu seperti bocah. Kalau saya serius, Mbak tertawa. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah bertahun-tahun Mbak mengatakan tidak bermaksud, tetapi hasilnya tetap sama. Ayu mulai merasa terpojok. Raka, jangan membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Adrian hanya atasan. Kamu dan aku berteman sejak kecil. Ya, hanya teman. Raka mengucapkannya dengan pahit. Ayu ikut kehilangan kesabaran. Kamu lebih muda 4 tahun. Kita tumbuh seperti saudara. Wajar kalau aku butuh waktu untuk melihatmu berbeda. Saya tidak pernah meminta Mbak menjawab hari ini. Tetapi sikapmu seolah-olah aku sudah berjanji menjadi milikmu. Raka menatap Ayu lama. Saya hanya tidak ingin Mbak memilih orang lain karena dia terlihat lebih pantas di mata orang. Kalau suatu hari aku memilih seseorang, itu urusanku. Benar. Raka membawa mangkuknya ke kamar tanpa makan bersama. Keesokan paginya, mereka tidak saling menyapa. Malam berikutnya Raka pulang terlambat. 2 hari kemudian, Ayu mendapati kamar atas kosong. Bu Ratna mengatakan Raka pindah sementara ke barak proyek karena pekerjaan memasuki tahap penting. Ayu mengirim pesan. Kamu pindah tanpa bilang. Raka membalas hampir 1 jam kemudian. Lebih dekat ke lokasi. Saya tidak ingin mengganggu Mbak. Tidak ada panggilan Mbak Ayu. Tidak ada emotikon, tidak ada candaan. Dapur kecil itu mendadak terasa terlalu luas. Tidak ada aroma tumisan, tidak ada suara keroncong. Tidak ada helm proyek tergantung di dekat tangga. Ayu mencoba meyakinkan dirinya bahwa keadaan akan lebih tenang tanpa Raka. Ia bisa kembali pada hidupnya yang teratur. Bangun, bekerja, pulang, tidur. Tidak perlu memikirkan perasaan laki-laki yang usianya lebih muda. Tidak perlu memikirkan pandangan tetangga atau kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Namun pada malam ketiga, Ayu memasak nasi terlalu banyak karena tanpa sadar masih menghitung porsi untuk 2 orang. Ia duduk sendiri di dapur memandangi kursi kosong di depannya. Baru saat itulah Ayu memahami bahwa kehadiran Raka tidak sekadar mengisi ruangan. Raka telah mengisi bagian dalam dirinya, yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia sadari kosong. Setelah Raka pindah, Ayu menjadi lebih sering pulang larut. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa pekerjaan sedang padat, padahal sebagian besar waktu tambahan itu ia gunakan untuk memeriksa ulang hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Ia tidak ingin kembali terlalu cepat ke rumah indekos. Dapur di lantai atas selalu mengingatkannya pada Raka. Sebuah stoples sambal masih berada di rak. Di dalam lemari terdapat cangkir hitam yang biasa dipakai Raka. Bahkan sendok kayu yang dibelinya di pasar masih tergeletak di dekat kompor. Ayu beberapa kali mengirim pesan, tetapi jawaban Raka singkat. Sudah makan? Sudah. Proyeknya bagaimana? Baik. Kapan kembali ke kos?
Belum tahu. Percakapan mereka tidak pernah bertahan lebih dari 3 baris. Di tengah suasana itu, Adrian semakin sering mencari kesempatan untuk berada dekat dengan Ayu. Ia mengajak Ayu menghadiri pertemuan dengan klien kelas atas, memperkenalkannya sebagai koordinator terbaik, lalu memuji kemampuannya mengatasi krisis. Pada awalnya, Ayu merasa dihargai. Selama bertahun-tahun ia bekerja di balik layar, sementara orang lain menerima pujian. Adrian membuat kontribusinya terlihat. Namun perlahan-lahan, perhatian itu berubah. Adrian mulai menanyakan hal-hal pribadi. Ia ingin tahu mengapa Ayu belum menikah. Ia bertanya apakah Ayu tinggal sendiri. Ia juga sering mengirim pesan setelah jam kerja dengan alasan membahas proyek, tetapi percakapan kemudian beralih menjadi ajakan makan malam. Ayu selalu menjaga jarak. Suatu sore, Adrian berdiri terlalu dekat ketika memeriksa konsep dekorasi di layar komputer. Ayu bergeser, tetapi Adrian ikut mendekat. "Kamu selalu menghindar," katanya. "Saya hanya ingin melihat layar dengan jelas." "Saya bicara tentang hal lain." Ayu menutup berkas. "Pak Adrian, kalau tidak ada revisi lagi, saya akan kembali ke ruangan." Adrian tertawa, seolah Ayu baru saja melontarkan candaan. "Kamu terlalu tegang." Ayu pergi tanpa menjawab. Ia sempat ingin menceritakannya kepada Raka, tetapi membatalkan niat itu. Hubungan mereka masih dingin. Ayu takut Raka menganggapnya hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Pada akhir bulan, Kirana Wedding memperoleh proyek besar untuk menyelenggarakan resepsi putri seorang pengusaha properti di sebuah resor kawasan Sentul. Acara itu menggunakan konsep perpaduan adat Jawa dan taman modern. Ayu bertanggung jawab atas koordinasi vendor, sementara Adrian menangani komunikasi dengan keluarga klien. Selama 2 minggu, Ayu hampir tidak memiliki waktu beristirahat. Ia memeriksa janur, bunga melati, kain batik, tata cahaya, hidangan prasmanan, hingga urutan prosesi panggih. Adrian selalu berada di dekatnya, menawarkan kopi, membawakan makanan, dan sesekali menyentuh bahunya dengan alasan memberi semangat. Ayu semakin tidak nyaman. Satu malam sebelum acara, Adrian mengirim pesan bahwa ada perubahan penting dari klien. Ia meminta Ayu datang ke ruang rapat kecil di bagian belakang resor. Ketika Ayu tiba, ruangan itu kosong. Tidak ada anggota keluarga pengantin atau staf hotel. Hanya Adrian yang duduk di depan meja dengan 2 cangkir teh. "Kliennya mana?" tanya Ayu. "Masih dalam perjalanan." Ayu melihat jam, hampir pukul 9 malam. "Perubahan apa yang mereka minta?" "Duduk dulu." Ayu tetap berdiri. "Saya harus memeriksa pelaminan." Adrian menyandarkan punggung. "Kamu selalu mencari alasan untuk menjauh. Karena kita sedang bekerja." "Kita tidak harus selalu membicarakan pekerjaan." Ayu mulai merasakan bahaya yang selama ini hanya berupa bayangan. Ia berjalan menuju pintu, tetapi Adrian lebih cepat berdiri dan menghalangi. "Pak Adrian, minggir. Saya hanya ingin bicara." "Kalau begitu bicara dari sana." Adrian menatapnya dengan senyum tipis yang membuat Ayu merinding. "Saya sudah banyak membantu karirmu. Saya bekerja untuk perusahaan, bukan menerima hadiah pribadi dari Anda. Kamu bisa mendapat posisi lebih tinggi, gaji lebih baik, hidup yang lebih nyaman." "Saya tidak tertarik." Wajah Adrian berubah. Keramahan yang selama ini ia kenakan seperti topeng mulai retak. "Jangan jual mahal, Ayu. Kamu bukan anak 20 tahun yang masih punya banyak pilihan." Kalimat itu menghantam tepat pada luka lama yang paling ingin Ayu sembunyikan. Namun kali ini, rasa sakitnya berubah menjadi kemarahan. "Lebih baik saya tidak punya pilihan daripada memilih laki-laki seperti Anda." Ayu mencoba membuka pintu. Adrian menangkap pergelangan tangannya. Ayu menarik tangan sekuat tenaga. "Lepaskan!" Adrian menutup pintu dan memutar kunci. Jantung Ayu berdegup keras. Ruangan itu tidak besar, tetapi lorong di luar sepi karena sebagian besar kru berada di taman utama.
Musik uji suara terdengar dari kejauhan, cukup keras untuk menutupi teriakan. Ayu meraih ponsel dari tas. Adrian mencoba merebutnya. Dalam pergulatan singkat, Ayu berhasil menekan tombol perekam suara dan mengirim lokasi kepada kontak terakhir yang beberapa hari sebelumnya ia buka. Raka. Pesan yang terkirim hanya terdiri dari 2 kata. Tolong aku. Adrian berhasil merebut ponsel dan melemparkannya ke sofa. Jangan membuat masalah lebih besar, katanya. Anda yang membuat masalah. Ayu mundur hingga punggungnya menyentuh meja. Ia melihat vas kaca, teko, dan kursi. Jika Adrian mendekat, ia berjanji akan melawan sebisanya. Adrian melangkah maju. Pada saat yang sama, terdengar ketukan keras dari luar. Pak Adrian? Suara petugas keamanan terdengar. Ada pemeriksaan ruangan. Adrian membeku. Ketukan berikutnya lebih keras. Kemudian seseorang menghantam pintu. Ayu! Suara Raka. Ayu tidak pernah merasa begitu lega mendengar namanya dipanggil. Adrian mencoba menahan pintu, tetapi petugas keamanan membuka dengan kunci cadangan. Raka masuk bersama 2 petugas. Wajahnya pucat karena marah. Ia melihat pergelangan tangan Ayu yang memerah, lalu menatap Adrian. Apa yang kamu lakukan? Adrian mengangkat tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Kesalahpahaman. Raka bergerak maju, tetapi Ayu segera memegang lengannya. Jangan! Tubuh Raka tegang. Dia menyakitimu. Jangan beri dia kesempatan membalikan keadaan. Petugas keamanan memisahkan mereka. Ayu meminta agar manajer resor dan polisi dipanggil. Adrian berusaha mengatakan bahwa Ayu datang atas kemauan sendiri, tetapi rekaman suara di ponsel Ayu masih berjalan. Suara ancaman dan penolakan Ayu terekam cukup jelas. Malam itu Ayu dibawa ke klinik terdekat untuk diperiksa. Tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk, tetapi pergelangan tangannya memar dan tekanan darahnya sangat tinggi. Raka menunggu di luar ruang pemeriksaan. Ia masih mengenakan pakaian kerja dan sepatu keselamatan. Debu menempel di celananya. Dari penjelasannya, Ayu baru mengetahui bahwa lokasi proyek Raka berjarak sekitar 40 menit dari resor. Begitu menerima pesan, Raka meninggalkan rapat, mengirimkan tangkapan layar lokasi Ayu kepada keamanan resor, lalu meminta mereka memeriksa ruang pertemuan itu. Para petugas menunggu di depan pintu sambil memastikan nomor ruangan dan menyiapkan kunci cadangan sebelum Raka tiba. Ketika dokter selesai, Ayu duduk di bangku lorong sambil memegang segelas air hangat. Raka berdiri beberapa langkah darinya. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanyanya. Ayu tahu apa yang dimaksud. "Aku pikir aku bisa mengatasinya." "Dia sudah mengganggumu sebelumnya?" "Tidak separah ini." "Kenapa tidak bilang kepada perusahaan?" "Aku tidak punya bukti." Raka mengepalkan tangan. "Kalau saya terlambat." "Tetapi kamu tidak terlambat." Raka menatap Ayu. Kemarahan di wajahnya perlahan berubah menjadi ketakutan. Ayu baru menyadari bahwa tangan Raka gemetar. Ia mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Raka tampak terkejut. "Terima kasih," kata Ayu. Raka duduk di sampingnya. "Saya hampir tidak menerima pesan itu. Sinyal di dalam gedung jelek." Ayu menunduk. "Aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi." Kalimat itu membuat mata Raka melembut. "Tidak peduli kita sedang bertengkar atau tidak," katanya. "Kalau Mbak memanggil, saya akan datang." Ayu ingin mengatakan bahwa Raka tidak perlu selalu datang. Namun malam itu, ia tidak sanggup mengucapkan kebohongan lain. Polisi meminta keterangan mereka hingga lewat tengah malam. Pihak resor menyerahkan rekaman kamera lorong. Adrian dibawa untuk dimintai penjelasan. Meskipun ia terus menyatakan semua itu hanya kesalahpahaman. Perusahaan mengirim perwakilan hukum pada pagi hari. Bukannya memberi dukungan, mereka justru bertanya apakah Ayu bersedia menyelesaikan masalah secara internal agar nama Kirana Wedding tidak tercemar. Ayu menatap mereka tidak percaya. "Saya hampir diserang oleh atasan saya." "Kami memahami perasaan Mbak Ayu," kata salah satu perwakilan.
Tetapi kita perlu mempertimbangkan reputasi perusahaan dan klien. Reputasi siapa yang sedang kalian lindungi? Tidak ada yang menjawab. Raka berdiri di samping Ayu. Ia tidak ikut campur, tetapi kehadirannya memberi keberanian. Ayu menolak menandatangani surat apapun. Ia juga meminta salinan laporan pemeriksaan dan bukti rekaman. Setelah semuanya selesai, Raka mengantarnya pulang dengan mobil sewaan. Sepanjang perjalanan, Ayu lebih banyak diam. Jakarta menjelang pagi tampak pucat. Warung bubur mulai membuka tenda. Petugas kebersihan menyapu trotoar. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah malam yang mengubah dunia Ayu tidak pernah terjadi. Di depan rumah indekos, Raka mematikan mesin. "Saya akan kembali ke kos," katanya. Ayu menoleh. "Karena kejadian tadi?" "Karena saya seharusnya tidak pergi hanya karena marah." "Kamu berhak marah." "Saya berhak marah, tetapi tidak berhak meninggalkan orang yang saya sayangi tanpa penjelasan." Ayu menahan nafas. Raka melanjutkan, "Saya tidak meminta jawaban. Saya hanya ingin Mbak aman." Ayu membuka pintu mobil, tetapi sebelum turun, ia berkata, "Raka, ya, jangan pergi lagi malam ini." Raka memandangnya lama. Ayu tidak tahu apakah kalimat itu berarti jangan pergi dari halaman, jangan pergi dari rumah indekos, atau jangan pergi dari hidupnya. Ia sendiri belum berani mencari tahu. Raka akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, ia mengambil kembali barang-barangnya dari barak proyek dan resmi menempati kamar atas seperti sebelumnya. Mereka duduk di teras hingga matahari muncul. Bu Ratna membawakan teh manis dan tidak banyak bertanya. Ayu menyandarkan kepala ke dinding, sementara Raka duduk di kursi sebelahnya. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari Solo, jarak di antara mereka tidak terasa seperti tembok. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa jam. Menjelang siang, Ayu menerima surat elektronik dari bagian sumber daya manusia. Ia diminta tidak masuk kerja sampai penyelidikan internal selesai. Aksesnya ke sistem kantor dibekukan. Di bagian akhir surat tertulis bahwa perusahaan sedang mengevaluasi dugaan pelanggaran prosedur komunikasi dan konflik personal dengan salah satu anggota manajemen. Ayu membaca kalimat itu berulang kali. Ia adalah korban, tetapi perusahaan mulai menyusun cerita yang menjadikannya pihak yang bersalah. Raka membaca surat tersebut dari layar ponsel Ayu. Rahangnya mengeras. Mereka ingin membuat Mbak diam. Ayu mematikan layar. Selama bertahun-tahun, ia mengira pertanyaan tetangga adalah tekanan terbesar yang harus dihadapinya. Kini ia menyadari ada bentuk lain dari penghakiman. Lebih rapi, lebih sopan. Ditulis dalam surat resmi, tetapi sama kejamnya. Ayu menatap Raka dan berkata, "Aku tidak akan diam." Raka mengangguk. Kali ini, Ayu tidak sedang meminta Raka menyelamatkannya. Ia sedang meminta Raka berdiri di sisinya saat ia menyelamatkan dirinya sendiri. Keputusan Ayu untuk melawan membuat hari-harinya berubah menjadi rangkaian pertemuan, dokumen, dan percakapan yang melelahkan. Ia harus mengulang kejadian malam itu kepada polisi, pengacara, pihak manajemen resort, serta penyelidik internal perusahaan. Setiap kali menceritakannya, Ayu merasa seperti membuka luka yang belum sempat mengering. Kirana Wedding menawarkan penyelesaian diam-diam. Perusahaan bersedia membayar kompensasi, tetapi Ayu harus mencabut pengaduan, menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan mengundurkan diri secara sukarela. Ayu menolak. Seminggu kemudian, ia resmi diberhentikan dengan alasan menciptakan situasi yang merusak hubungan perusahaan dengan klien dan manajemen. Surat itu dikirim melalui kurir. Tidak ada satupun pimpinan yang berani menyerahkannya secara langsung. Ayu duduk di lantai kamar sambil memegang surat pemecatan. Selama lebih dari 11 tahun, ia memberikan hampir seluruh waktunya kepada perusahaan itu. Ia melewatkan lebaran, ulang tahun ibunya, dan banyak akhir pekan karena harus mengurus acara orang lain. Kini namanya dihapus hanya dengan 2 lembar kertas. Raka datang membawa makan siang, tetapi Ayu tidak menyentuhnya. "Saya sudah menghubungi teman yang mengenal pengacara ketenagakerjaan," kata Raka. "Aku lelah. Kita bisa beristirahat hari ini." "Bukan lelah hari ini. Aku lelah terus-menerus harus membuktikan bahwa aku tidak salah."
Raka duduk di seberangnya. Mbak tidak harus membuktikan kepada semua orang. Tetapi mereka bisa mengatakan apa saja. Perusahaan bisa bilang aku menggoda Adrian. Orang-orang bisa bilang aku mencari keuntungan. Di kampung, kalau kabar ini sampai, Ayu tidak melanjutkan. Raka memahami. Mbak masih takut pada suara orang. Aku sudah hidup dengan suara itu sejak umur 25. Lalu berapa lama lagi Mbak akan memberinya kuasa? Pertanyaan itu terasa keras, tetapi Ayu tahu Raka tidak bermaksud melukai. Aku tidak sekuat yang kamu pikir. Saya juga tidak pernah menganggap Mbak harus kuat setiap saat. Raka mengambil surat memecatan dari tangan Ayu dan meletakkannya di meja. Menangis kalau ingin menangis, marah kalau ingin marah. Tetapi jangan menyerah hanya karena mereka berharap Mbak malu. Malam itu Ayu akhirnya menangis. Bukan hanya karena Adrian dan kehilangan pekerjaan, tetapi juga karena semua tahun ketika ia menahan diri agar tidak memberi bahan pembicaraan kepada orang lain. Raka tidak mencoba menghentikannya. Ia duduk di dekat pintu, menjaga jarak, dan membiarkan Ayu mengeluarkan seluruh kesedihannya. 2 hari kemudian, seorang perempuan bernama Mira menghubungi Ayu melalui media sosial. Mira pernah bekerja di hotel tempat Adrian menjabat sebagai manajer pemasaran. Ia mengatakan pernah mengalami tekanan serupa, tetapi mengundurkan diri karena takut kehilangan reputasi. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kedai kopi kecil di Tebet. Mira datang mengenakan masker dan duduk membelakangi pintu. Tangannya gemetar ketika memegang cangkir. Dia selalu memilih perempuan yang dianggap tidak akan melawan, kata Mira. Karyawan kontrak, perempuan yang tinggal sendiri, atau mereka yang takut keluarganya tahu. Ayu merasa mual. Kenapa kamu menghubungiku? Karena ada orang yang mencari saya. Siapa? Raka Pradana. Ayu mengangkat kepala. Mira menjelaskan bahwa Raka menghubungi beberapa mantan karyawan hotel melalui jaringan profesional. Ia tidak memaksa mereka bicara. Ia hanya menyampaikan bahwa ada korban lain dan memberikan nomor pengacara apabila mereka ingin berkonsultasi. Dia bilang keputusan tetap milik kami, ujar Mira. Tidak ada yang boleh memaksa kami bicara sebelum siap. Ayu menahan rasa haru. Raka melakukan semua itu tanpa memberitahunya. Mira akhirnya bersedia memberikan kesaksian. Beberapa hari kemudian, seorang mantan staf acara bernama Vina ikut menghubungi. Lalu muncul satu nama lain. Kasus yang semula dianggap persoalan pribadi mulai menunjukkan pola. Media lokal memberitakan penyelidikan tersebut setelah pengacara Mira menyerahkan dokumen pendukung. Kirana Wedding berusaha menjaga jarak dari Adrian, tetapi publik mulai mempertanyakan mengapa perusahaan justru memecat Ayu. Dukungan mengalir, meskipun tidak semuanya terasa nyaman. Ada orang-orang yang membela Ayu, tetapi ada pula komentar yang menuduhnya mencari perhatian. Ayu berhenti membaca media sosial. Di tengah kekacauan itu, Raka kembali tinggal di kamar atas. Ia memasak, menemaninya bertemu pengacara, dan memastikan Ayu tidak melewatkan makan. Namun ia tidak pernah memanfaatkan keadaan untuk menuntut kedekatan. Justru sikapnya menjadi lebih hati-hati. Suatu malam, Ayu menemukan Raka sedang memeriksa gambar kerja di dapur. "Terima kasih sudah mencari Mira," katanya. Raka mengangguk tanpa menatapnya. "Saya hanya membuka jalan, dia yang memilih berjalan." "Kenapa tidak bilang?" "Saya tidak ingin Mbak merasa harus berterima kasih." "Tetapi aku memang berterima kasih." Raka menutup laptop. "Saya melakukan ini karena benar, bukan karena ingin Mbak menerima saya." Kalimat itu membuat dada Ayu sesak. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu mencurigai kasih sayang sebagai transaksi. Ia takut jika menerima bantuan Raka berarti harus membalas dengan cinta. Padahal Raka tidak pernah meminta hal itu. "Aku pernah mengatakan kamu mengganggu," kata Ayu perlahan. Raka diam. "Aku menyesal." "Saya tahu." "Aku tidak sungguh-sungguh."
tetapi saya tetap mendengarnya. Ayu duduk di kursi seberang. Apa kita bisa kembali seperti dulu? Raka tersenyum tipis. Kembali sebagai apa? Tetangga? Teman masa kecil? Kakak dan adik? Ayu tidak mampu menjawab. Raka menarik napas. Saya tidak marah lagi, Mbak. Tetapi saya juga tidak bisa terus berdiri di tempat yang sama sambil berharap Mbak suatu hari menoleh. Keesokan harinya, sebuah kesempatan baru datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu mantan klien Ayu, Bu Laksmi, menelpon. Putri keduanya akan menikah dalam waktu 3 bulan. Setelah mendengar apa yang terjadi, Bu Laksmi menawarkan Ayu menangani acara tersebut secara mandiri. Saya tidak punya perusahaan, kata Ayu. Yang saya percaya bukan nama perusahaan. Saya percaya kamu. Pernikahan itu tidak sebesar acara-acara yang biasa ditangani Kirana Wedding. Keluarga ingin mengadakan akad dan resepsi di rumah joglo milik nenek mereka di Depok, dengan konsep Jawa sederhana. Ayu ragu menerima. Ia tidak memiliki kantor, staf, atau peralatan sendiri. Namun, Bu Laksmi bersedia membayar uang muka dan memberikan kebebasan kepada Ayu untuk memilih vendor. Raka mendorongnya menerima. Bagaimana kalau gagal? Tanya Ayu. Selama ini Mbak mengurus acara dengan nama orang lain. Sekarang lakukan dengan nama sendiri. Aku tidak tahu mulai dari mana. Mulai dari meja itu. Raka menunjuk meja makan kecil. Malam itu, mereka menyusun anggaran, daftar vendor, jadwal persiapan, dan konsep acara. Raka membantu membuat gambar tata ruang. Bu Ratna menawarkan garasi depan sebagai tempat menyimpan contoh dekorasi. Siska yang masih bekerja di Kirana Wedding, diam-diam memberi kontak beberapa vendor lama yang bersedia bekerja sama langsung dengan Ayu. Ayu menamai usahanya Lestari Janji, sebuah nama yang menggambarkan keinginannya menjaga kehangatan keluarga dan tradisi tanpa menjadikan pernikahan sebagai pertunjukan semata. Hari-harinya kembali sibuk, tetapi kesibukan itu terasa berbeda. Kini setiap keputusan adalah miliknya. Ia bisa memilih vendor yang memperlakukan pekerja dengan baik. Ia bisa menolak permintaan yang merendahkan orang lain. Ia bisa mengatakan kepada calon pengantin bahwa pernikahan tidak harus mahal untuk bermakna. Acara pertama berlangsung pada sore yang cerah. Joglo dihiasi rangkaian melati, daun kelapa muda, dan kain lurik. Hidangan disajikan dalam bentuk prasmanan sederhana, nasi liwet, ayam bacem, selat solo, tengkleng, dan es dawet. Ketika pengantin perempuan memeluk Ayu setelah acara, ia berkata, "Mbak membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi." Kalimat itu menjadi pujian terindah yang pernah diterima Ayu. Beberapa foto acara tersebar di media sosial dan menarik perhatian calon klien lain. Dalam waktu 1 bulan, Ayu menerima 3 permintaan konsultasi. Sementara itu, penyelidikan terhadap Adrian semakin berkembang. Bukti rekaman, kesaksian beberapa perempuan, dan pesan-pesan lama membuat posisinya sulit. Setelah hampir 2 bulan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan pencocokan kesaksian para korban, ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa kasus pelanggaran dan intimidasi. Kirana Wedding mengeluarkan permintaan maaf terbuka, tetapi tidak menyebut nama Ayu. Ayu tidak lagi menunggu pengakuan dari mereka. Pada suatu malam setelah pekerjaan pertamanya selesai, Ayu akhirnya berkata kepada Raka bahwa ia belum mampu menjanjikan masa depan, tetapi ingin mencoba berjalan bersamanya tanpa terus bersembunyi. Raka menerima kejujuran itu. Sejak malam tersebut, mereka sepakat mengenal satu sama lain sebagai 2 orang dewasa, bukan lagi sekadar tetangga atau teman masa kecil. Yang lebih mengganggunya justru jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan Raka. Mereka masih makan bersama sesekali, tetapi Raka semakin sibuk di proyek. Ia tidak lagi mengirim pesan kecil, tidak lagi menunggu Ayu pulang, dan tidak lagi memandangnya seolah dunia berhenti beberapa detik. Suatu malam, setelah menyelesaikan konsultasi dengan klien, Ayu naik ke dapur. Raka sedang mengepak beberapa pakaian. "Kamu mau kemana?" "Solo."
ada urusan keluarga dan pemeriksaan bangunan lama. Berapa lama? Mungkin 1 minggu? Ayu ingin bertanya apakah Raka akan merindukannya. Tetapi pertanyaan itu terasa tidak pantas setelah berkali-kali ia menolak memberi kejelasan. Raka menutup ransel. Selamat atas acara pertamamu. Kamu tidak datang. Saya melihat fotonya. Aku berharap kamu ada di sana. Raka berhenti bergerak. Ayu melanjutkan. Aku tidak tahu kenapa, tetapi sepanjang acara aku terus mencari kamu. Raka memandangnya dengan mata yang sulit dibaca. Jangan mengatakan sesuatu hanya karena saya akan pergi, katanya. Aku tidak bermaksud menahanmu. Itulah masalahnya. Mbak tidak pernah menahan, tetapi juga tidak pernah melepaskan. Raka mengambil ranselnya dan berjalan menuju tangga. Sebelum turun, ia berkata, pikirkan apa yang benar-benar Mbak inginkan. Bukan apa yang tetangga inginkan, bukan apa yang orang tua harapkan, dan bukan apa yang menurut Mbak terbaik untuk saya. Setelah Raka pergi, Ayu berdiri sendirian di dapur. Di luar, azan Isya terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Bu Ratna sedang menyiram tanaman. Kendaraan berlalu di jalan raya. Ayu memandangi kursi tempat Raka biasa duduk. Ia telah memenangkan pekerjaannya kembali dalam bentuk yang berbeda. Ia telah berani menghadapi perusahaan besar dan seorang atasan yang berkuasa. Namun ketika menyangkut Raka, Ayu masih menjadi perempuan yang takut pada bisikan di belakang pagar rumah. Ayu kembali ke Solo 3 hari setelah Raka berangkat. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin beristirahat setelah menyelesaikan acara besar. Sebenarnya ia ingin menjauh sejenak dari Jakarta dan memahami isi hatinya. Di rumah, kehidupan berjalan lambat. Pagi dimulai dengan suara sapu lidi di halaman dan aroma teh panas. Ayah Ayu pergi ke pasar sebelum matahari tinggi. Ibunya duduk di teras sambil memilah cabai atau mengupas bawang. Ayu membantu memasak, membersihkan rumah, dan sesekali menemani ibunya berjalan pelan mengelilingi halaman untuk melatih lutut. Namun ketenangan kampung justru membuat pikirannya semakin ramai. Pada hari kedua, Ayu ikut ibunya menghadiri arisan RT. Ia sebenarnya tidak ingin datang, tetapi ibunya berkata akan lebih melelahkan menjelaskan alasan ketidakhadirannya kepada semua orang. Arisan berlangsung di rumah Bu Sulastri. Para perempuan duduk di atas tikar, menikmati teh, kacang goreng, lemper, dan bolu kukus. Pembicaraan berpindah dari harga minyak goreng, anak yang sulit mencari kerja, hingga rencana perbaikan jalan kampung. Kemudian seseorang menyebut nama seorang perempuan dari desa sebelah yang menikah dengan laki-laki 6 tahun lebih muda. Sekarang memang terlihat mesra, kata Bu Sulastri. Tetapi nanti kalau istrinya cepat tua bagaimana? Yang lain menimpali. Laki-laki itu matanya tetap mencari yang muda. Beberapa orang tertawa. Ayu merasa tengkuknya panas. Ibunya melirik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Ayu berjalan lebih cepat dari biasanya. Ibunya menyusul dengan langkah perlahan. Kenapa wajahmu seperti habis makan sambal 1 cobek? Tidak apa-apa. Kamu memikirkan Raka? Ayu berhenti. Ibunya tidak menatapnya. Beliau hanya melanjutkan berjalan sambil memegang tongkat. Dari mana ibu tahu? Ibu pernah muda. Ibu juga punya mata. Ayu menunduk. Dia lebih muda. 4 tahun. Orang-orang akan bicara. Orang-orang juga bicara ketika kamu belum menikah. Kalau nanti menikah dengan laki-laki sebaya, mereka akan bicara soal pekerjaanmu. Kalau punya anak, mereka akan bertanya kenapa cuma 1. Kalau tidak punya anak, mereka bicara lebih banyak lagi. Ayu memandang ibunya. Jadi menurut ibu, aku harus mengabaikan semuanya. Ibu tidak bilang itu mudah. Ibu hanya bilang mulut orang tidak pernah kenyang. Meskipun ibunya berbicara demikian, ketakutan Ayu tidak langsung hilang. Ia sudah terlalu lama membiarkan pandangan orang lain menentukan cara melihat dirinya. Raka datang ke rumah 2 hari kemudian untuk mengantar dokumen kepada ayah Ayu. Mereka bertemu di teras. Raka tampak terkejut melihat Ayu.
tetapi tidak menunjukkan kegembiraan berlebihan. "Kapan pulang?" tanyanya. "3 hari lalu." "Kenapa tidak memberi kabar?" "Aku tidak tahu harus berkata apa." Raka mengangguk. "Saya ada pemeriksaan bangunan di pusat kota. Nanti sore kembali ke rumah orang tua." Ayu ingin mengajaknya bicara, tetapi Bu Sulastri lewat di depan pagar dan memandang mereka terlalu lama. Keberanian Ayu mendadak surut. Raka memperhatikan perubahan itu. "Mbak masih sama," katanya pelan. "Maksudmu?" "Begitu ada orang melihat, Mbak mundur." Ayu tersinggung. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi bahan pembicaraan selama bertahun-tahun." "Benar, saya tidak tahu persis. Tetapi saya tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang yang selalu memilih ketakutannya." Raka berpamitan sebelum Ayu menemukan jawaban. Malam itu, Ayu mengirim pesan dan meminta Raka bertemu di warung wedangan dekat lapangan. Mereka duduk di bangku kayu dengan 2 gelas teh jahe. Di sekitar mereka, para pemuda berbicara sambil menikmati sate usus dan nasi kucing. Ayu mengumpulkan keberanian. "Raka, aku tidak ingin kamu menghabiskan hidup menunggu. Saya tidak meminta Mbak menunggu bersama saya. Aku serius." "Saya juga." Ayu menarik napas. "Kita berbeda usia. Mungkin sekarang tidak terasa, tetapi 10 atau 20 tahun lagi, 20 tahun lagi kita sama-sama tua. Orang akan menertawakanmu. Biarkan. Kamu mengatakan itu sekarang." Raka menatapnya. "Apa yang sebenarnya Mbak takutkan? Saya berubah pikiran? Atau orang lain mengatakan saya akan berubah pikiran?" Ayu terdiam. "Kalau suatu hari saya berbuat buruk," lanjut Raka, "nilai saya dari perbuatan saya. Jangan menghukum saya sekarang karena ramalan Bu Sulastri." Ayu menunduk pada gelas tehnya. "Aku tidak sanggup," katanya akhirnya. Raka terlihat seperti baru saja menerima pukulan yang sudah lama ia duga akan datang. "Tidak sanggup mencintai saya?" Ayu ingin mengatakan bukan, namun ia takut jika mengaku mencintai Raka, semua pertahanan yang dibangunnya akan runtuh. "Aku tidak ingin kedekatan kita berkembang lebih jauh." Raka mengangguk perlahan. Tidak ada adegan dramatis. Ia tidak membujuk, tidak meninggikan suara, dan tidak menuduh. Sikap tenangnya justru membuat Ayu lebih sakit. "Baik," katanya. "Kali ini saya akan menghormati keputusan Mbak." Raka membayar minuman mereka, lalu pergi. Ayu tetap duduk sampai warung hampir tutup. Ketika pulang, ia menangis diam-diam di kamar agar orang tuanya tidak mendengar. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan mereka berubah sepenuhnya. Raka masih tinggal di lantai atas, tetapi jadwalnya seolah disusun agar tidak bertemu Ayu. Ia berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Jika berpapasan, ia hanya mengangguk. Ayu berusaha memusatkan perhatian pada Lestari janji. Pesanan mulai bertambah. Ia merekrut 2 pekerja lepas dan menyewa ruang kecil untuk konsultasi. Kesibukan itu seharusnya membuatnya melupakan Raka. Namun hampir setiap benda mengingatkannya pada laki-laki tersebut. Gambar tata ruang yang dibuat Raka masih tersimpan dalam komputer. Meja konsultasi pertama mereka dibeli bersama. Bahkan nama usahanya muncul setelah Raka berkata bahwa Ayu tidak perlu terus bekerja di balik nama orang lain. Pada suatu minggu, Ayu pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kain contoh. Di sebuah toko peralatan rumah, ia melihat Raka berjalan bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu cantik, mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Ia tertawa sambil menunjukkan sebuah lampu meja. Raka membawa beberapa kantong belanja. Ayu berhenti di balik rak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Raka berhak bersama siapapun. Ayu sendiri yang mengakhiri hubungan sebelum hubungan itu benar-benar dimulai. Namun, ketika perempuan tersebut kehilangan keseimbangan saat mencoba mengambil barang dari rak tinggi, Raka segera menangkap tubuhnya. Dari sudut pandang Ayu, mereka tampak berpelukan. Dada Ayu terasa sesak.
Raka melihatnya. Wajahnya berubah. Ia melepaskan perempuan itu dan melangkah mendekat. "Mbak Ayu?" Ayu berbalik. "Tunggu, ini tidak seperti yang Mbak pikirkan." Ayu tertawa pahit. "Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku bukan siapa-siapa. Dia adik teman saya." "Aku bilang tidak perlu menjelaskan." Raka menahan lengan Ayu, tetapi segera melepaskannya ketika Ayu menarik diri. "Kenapa Mbak marah?" "Aku tidak marah." "Kalau begitu lihat saya." Ayu tidak mampu. Raka berkata, "Mbak yang meminta saya pergi. Sekarang ketika saya berdiri di dekat perempuan lain, Mbak terluka. Apa yang sebenarnya Mbak inginkan?" Air mata Ayu mulai memenuhi mata. "Aku ingin kamu bahagia." Jangan gunakan kalimat itu untuk menghindari kejujuran. "Aku tidak mencintaimu lagi." Begitu kalimat itu keluar, Ayu merasa seperti telah menikam dirinya sendiri. Raka terdiam cukup lama. "Baik," katanya. Ia kembali kepada perempuan tersebut. Ayu berjalan keluar dengan langkah cepat dan menangis di dalam taksi. Malam itu, Raka mengirim pesan panjang. Ia menjelaskan bahwa perempuan itu bernama Dina, sepupunya yang sedang memilih hadiah pertunangan untuk kakaknya. Raka hanya diminta menemani karena Dina tidak mengenal pusat perbelanjaan itu. Ayu membaca pesan tersebut berulang kali, tetapi tidak membalas. Keesokan harinya, kamar Raka kosong. Bu Ratna mengatakan Raka mengambil cuti dan pulang ke Solo. Sebagian barangnya masih tertinggal, tetapi tidak ada yang tahu kapan ia kembali. Hari pertama Ayu mencoba bersikap biasa. Hari kedua, ia mulai memeriksa ponsel setiap beberapa menit. Pada hari kelima, ia menelpon Raka, tetapi tidak mendapat jawaban. Seminggu berlalu, Ayu akhirnya mengakui bahwa ia tidak sekadar takut kehilangan Raka. Ia sudah kehilangan bagian dari hidupnya sejak memilih bersembunyi di balik penilaian orang lain. Pada pagi ke-9, ibunya menelpon. "Ayu, pulang hari ini." "Ada apa, Bu?" "Pulang saja, ada urusan penting." "Ibu sakit?" "Tidak, Bapak juga sehat." "Lalu apa?" Ibunya menutup telepon setelah berkata, "Kalau terlambat, kamu akan menyesal." Ayu membatalkan 2 pertemuan dan membeli tiket kereta pertama yang tersedia. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Apakah Raka akan bertunangan dengan perempuan lain? Apakah kedua keluarga sudah mengatur sesuatu? Apakah Raka pergi untuk selamanya? Ketika kereta mendekati Solo, Ayu merasa tangannya dingin. Ia menyadari satu hal yang seharusnya dipahaminya sejak awal. Bukan perbedaan usia yang membuat cinta mereka mustahil. Ketakutannya sendirilah yang hampir menghancurkan semuanya. Ayu tiba di Solo menjelang sore. Ia tidak menunggu ayah menjemput dan langsung memesan kendaraan daring menuju rumah. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menelepon ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Pesan kepada ayahnya hanya dibaca. Ketika kendaraan memasuki jalan kampung, Ayu melihat beberapa mobil terparkir di dekat rumah. Dadanya berdegup semakin cepat. Di teras tergantung beberapa rangkaian melati sederhana. Kursi-kursi plastik tersusun di halaman. Dari dapur terdengar suara banyak orang, sementara meja panjang dipenuhi kotak makanan. Ayu turun sebelum kendaraan berhenti sempurna. Ia berdiri di depan pagar dengan koper masih di tangan. Pikiran pertama yang muncul adalah Raka akan menikah dengan orang lain dan keluarganya memanggil Ayu agar menerima kenyataan. Kemudian ia melihat ibunya keluar dari rumah sambil tersenyum. "Kenapa berdiri di sana? Ada acara apa? Masuk dulu." Ayu berjalan ke halaman dengan langkah ragu. Di ruang tengah, ayah dan ibunya duduk bersama orang tua Raka. Beberapa paman dan bibi terdekat juga hadir. Para tetangga belum diundang karena kedua keluarga sepakat bahwa keputusan Ayu harus lebih dahulu didengar secara pribadi. Raka berdiri di dekat jendela mengenakan batik coklat tua. Wajahnya tenang, tetapi tangannya terlihat tegang. Ayu menatapnya. "Apa yang terjadi?"
Ayahnya meminta Ayu duduk. Raka melangkah ke tengah ruangan. Saya minta maaf memanggil Mbak pulang dengan cara seperti ini. Ayu masih berdiri. Kamu akan menikah? Beberapa orang menahan tawa. Wajah Raka berubah heran. Dengan siapa? Ayu tidak menjawab. Raka mendekat satu langkah. Saya tidak akan menikah tanpa perempuan yang saya cintai. Ruangan menjadi sunyi. Raka menoleh kepada kedua orang tua Ayu. Saya datang beberapa hari lalu untuk berbicara dengan bapak dan ibu. Saya meminta izin, bukan menentukan keputusan. Saya juga mengundang keluarga agar semuanya jelas dan tidak menjadi bisik-bisik. Ayu merasakan wajahnya panas. Raka kembali menatapnya. Saya mencintai Ayu Lestari sejak saya bahkan belum memahami cara mencintai seseorang dengan benar. Dulu saya mengejarnya karena takut ditinggalkan. Sekarang saya berdiri di sini karena saya tahu cinta bukan tentang memaksa orang tinggal. Ayu menggenggam tali tasnya erat-erat. Saya tidak akan meminta Mbak menjawab karena orang tua ada di sini. Saya juga tidak ingin Mbak menerima saya karena merasa berutang. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu di depan orang-orang yang selama ini membuat Mbak takut. Raka menarik napas. Usia Ayu bukan kekurangan. Pekerjaannya bukan alasan untuk merendahkannya. Masa lalunya bukan bahan gunjingan. Dan keputusan apakah dia akan menikah atau tidak adalah miliknya. Salah seorang bibi sempat bertanya, apakah perbedaan usia mereka kelak akan menjadi masalah. Ibunya Ayu berdiri dan menjawab dengan tenang. Kita semua akan tua. Tidak ada yang bisa melompati itu. Anak saya sudah terlalu lama hidup sambil memikirkan komentar orang. Ketika belum menikah, orang menyalahkannya. Sekarang ada laki-laki baik yang datang, orang masih mencari kekurangan. Kalau kebahagiaan harus menunggu semua orang setuju, tidak ada seorang pun yang akan bahagia. Ayu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya ikut berkata, Bapak tidak peduli, Raka lebih muda 4 tahun. Bapak hanya ingin tahu apakah dia menghormati Ayu. Raka mengangguk. Saya akan berusaha menghormatinya setiap hari. Ayah Ayu memandang putrinya. Tetapi keputusan tetap milikmu. Untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang memerintahkan Ayu segera menikah. Tidak ada yang mengatakan kesempatannya hampir habis. Tidak ada yang memperlakukannya seperti barang yang harus segera dipindahkan sebelum kehilangan nilai. Semua orang menunggu karena keputusan itu benar-benar berada di tangannya. Ayu menatap Raka. Ia teringat bocah kurus yang selalu berlari mengejarnya. Ia teringat kertas kecil yang disimpan hampir 20 tahun. Ia teringat sarapan bubur ayam, dapur sempit, suara keroncong, dan malam ketika Raka datang setelah menerima 2 kata sederhana. Tolong aku. Ia juga teringat semua kesempatan ketika dirinya menyakiti Raka karena takut pada orang lain. Aku pernah bilang tidak mencintaimu, kata Ayu. Raka mengangguk pelan. Saya ingat. Itu bohong. Mata Raka berubah. Ayu menarik napas dalam-dalam. Aku mencintaimu. Aku hanya lebih terbiasa mendengarkan ketakutan daripada mendengarkan diriku sendiri. Air mata mengalir di wajahnya. Aku takut suatu hari kamu menyesal. Aku takut orang menertawakan kita. Aku takut menjadi tua lebih dahulu. Takut tidak cukup baik. Takut semua ucapan mereka menjadi kenyataan. Raka mendekat tetapi tidak menyentuhnya. Kalau suatu hari ada masalah, katanya, kita hadapi masalah yang benar-benar datang. Jangan habiskan hidup melawan masalah yang hanya ada dalam ramalan orang. Ayu tertawa di sela tangisnya. Jadi untuk apa semua bunga dan kursi ini? Raka tampak sedikit malu. Ibu-ibu tidak bisa berkumpul tanpa menyiapkan sesuatu. Ruangan dipenuhi tawa. Raka kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil, tetapi tidak langsung berlutut. Ia memegangnya di depan dada. Saya tidak menyiapkan pernikahan diam-diam. Hari ini hanya pertemuan keluarga. Kalau Mbak belum siap, saya akan menunggu. Kalau jawabannya tidak,
saya akan menerimanya. Ayu berjalan mendekat. Raka, ya, kamu sudah menunggu terlalu lama. Ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat cincin sederhana dengan batu kecil. Ayu mengulurkan tangan. Sekarang giliranku berhenti membuatmu menunggu. Raka memasangkan cincin itu dengan tangan gemetar. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Ibunya menangis sambil tertawa. Ayahnya menepuk bahu Raka cukup keras hingga laki-laki itu hampir kehilangan keseimbangan. Setelah Ayu memberikan jawabannya, barulah keluarga mengabari para tetangga dan meminta bantuan mereka menyiapkan makan malam sederhana. Pernikahan mereka berlangsung 4 bulan kemudian. Ayu menolak gedung mewah dan memilih mengadakan akad di masjid dekat rumah, disusul resepsi sederhana di sebuah rumah joglo tua yang baru selesai dipugar oleh tim Raka. Rumah tersebut berdiri di pinggir Solo, dikelilingi pohon sawo dan halaman luas. Tiang-tiang kayunya dipertahankan, lantainya dibersihkan tanpa menghilangkan jejak usia, dan lampu-lampu gantung dipasang dengan cahaya hangat. Lestari janji menangani seluruh acara, tetapi Ayu tidak bekerja sendirian. Siska datang dari Jakarta untuk memimpin koordinasi agar Ayu bisa benar-benar menjadi pengantin. Dekorasi menggunakan melati, mawar putih, janur, kain lurik, dan batik sogan. Tidak ada panggung berlebihan. Pelaminan dibuat rendah agar kedua keluarga terasa dekat dengan tamu. Hidangan yang disajikan adalah makanan kesukaan keluarga: nasi liwet, ayam ingkung, selat Solo, timlo, sate kere, tengkleng, dan dawet telasih. Ibunya bersikeras menambahkan jenang merah putih sebagai simbol doa agar rumah tangga mereka dipenuhi keberanian dan niat baik. Pada pagi hari sebelum akad, Ayu duduk di depan cermin mengenakan kebaya putih. Tangannya dingin. Ia sempat merasa panik ketika mendengar suara tamu memenuhi halaman. Siska berdiri di belakangnya. "Masih ingin kabur?" Ayu tersenyum. "Dulu aku selalu kabur sebelum orang lain sempat menilai. Sekarang? Sekarang biarkan mereka melihat." Akad berlangsung hikmat. Suara Raka terdengar mantap ketika mengucapkan ijab kabul. Setelah penghulu menyatakan sah, ayah Ayu menunduk dan mengusap mata. Ketika Raka duduk di sampingnya, ia berbisik, "Mbak masih bisa berubah pikiran." Ayu menatapnya tajam. "Setelah kamu mengucapkan akad." Raka tertawa kecil. "Saya hanya memastikan." "Aku sudah mempertimbangkan permintaanmu selama hampir 20 tahun. Kurasa cukup." Setelah prosesi, beberapa tetangga menghampiri. Ada yang memuji dekorasi, ada yang mengatakan Raka terlihat lebih dewasa dari usianya, dan ada pula yang tetap menyinggung perbedaan umur. Anehnya, komentar itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Ayu akhirnya memahami bahwa keberanian bukan berarti suara orang lain menghilang. Keberanian berarti suara itu tidak lagi menentukan langkahnya. Beberapa bulan setelah menikah, Ayu dan Raka kembali ke Jakarta. Mereka tidak langsung membeli rumah besar. Mereka menyewa rumah kecil di dekat proyek Raka, dengan 2 kamar, dapur sempit, dan halaman yang cukup untuk menanam cabai serta daun pandan. Lestari janji berkembang perlahan. Ayu merekrut Mira sebagai staf administrasi setelah perempuan itu pulih dan siap kembali bekerja. Usaha mereka dikenal karena pendekatan yang hangat, transparan, dan menghormati keluarga dari berbagai latar belakang. Ayu juga membuat kebijakan khusus untuk melindungi para pekerja perempuan. Tidak ada rapat pribadi pada larut malam tanpa alasan jelas. Seluruh komunikasi dengan klien harus tercatat. Setiap staf berhak menolak situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Kasus Adrian akhirnya masuk pengadilan. Kirana Wedding mengganti sebagian jajaran manajemennya dan menawarkan Ayu kembali bekerja. Ayu menolak dengan sopan. Ia tidak lagi membutuhkan meja lama untuk membuktikan nilainya. Suatu malam, setelah menyelesaikan sebuah acara, Ayu pulang dan menemukan Raka sedang memasak mie goreng di dapur. Kemejanya digulung hingga siku. Musik keroncong lama terdengar dari pengeras suara kecil. Ayu meletakkan tas dan memeluknya dari belakang. "Capek?"
Tanya Raka. Sedikit. Kliennya cerewet. Tidak separah Bu Sulastri. Raka tertawa. Mereka makan di meja kecil. Tidak ada dekorasi, tidak ada bunga mahal, dan tidak ada ratusan tamu. Hanya 2 piring mie, kerupuk, irisan mentimun, serta teh hangat. Raka mengambil dompet dan mengeluarkan kertas lama yang sudah dilaminasi. Apa kamu masih menyimpan itu? Tanya Ayu. Tentu. Ayu membaca tulisan tangannya sendiri dan tersenyum. Kalau Raka sudah besar, berani, dan punya pekerjaan, Mbak akan mempertimbangkan permintaanmu. Sepertinya saya sudah memenuhi semua syarat, kata Raka. Ayu menggeleng. Tidak semuanya. Raka mengangkat alis. Apalagi? Ayu mengambil pulpen, menulis 1 kalimat baru di bagian belakang, lalu menyerahkannya. Raka membaca perlahan. Raka sudah memenuhi janjinya. Sekarang Ayu berjanji tidak akan lari lagi. Raka menatapnya dengan mata hangat. Di luar, hujan turun membasahi halaman. Air menetes dari ujung genting, membawa aroma tanah ke dalam rumah. Jakarta masih bising, pekerjaan masih menunggu, dan kehidupan mereka tentu tidak akan selalu mudah. Namun malam itu, Ayu tidak lagi merasa terlambat. Ia hanya merasa akhirnya tiba di tempat yang seharusnya.